Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Dimensi 3 bagian 1. Dimensi 3 itu maksudnya membahas tentang bangun ruang ya. Kalau pada bangun datar itu namanya dimensi 2 karena hanya melibatkan sumbu X dan sumbu Y saja atau bidang datar itu namanya dimensi 2. Tapi kalau dimensi 3 itu ada bagian ruangnya karena misalkan ini tempatnya ini X, misalkan ini Y, ada lagi sumbu Z. Nah, jadi menyatakan ruang itu masuk ke dimensi 3. Yang pertama, kedudukan titik garis bidang. Kedudukan garis terhadap garis lain. Perhatikan gambar bangun ruang di sebelah ini ya. Nah, yang A, dua garis sejajar, adalah apabila keduanya tidak mempunyai titik persekutuan maupun diperpanjang. Yang pertama adalah dua garis dinyatakan sejajar jika dua garis tersebut jika dipanjangkan dia tidak akan pernah bertemu karena dia sejajar. Nah, misalkan AB sejajar dengan CD, AB dengan CD. Kalau AB ini diperpanjang terus diperpanjang ke sana dan juga CD diperpanjang, dia tidak akan pernah berpotongan, itu namanya sejajar. AB sejajar dengan GH, AB dengan G dengan H, jelas ya. Ini GH, ini AB. AB sejajar dengan EF, AB sejajar dengan EF, AD sejajar dengan EH, ya. Dan masih banyak contoh yang lainnya, ya, yang merupakan pasangan garis sejajar. Kita lanjut ke selanjutnya. Dua garis berpotongan adalah apabila dua garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan atau titik potong. Nah, sekarang bedanya adalah garis potong adalah garis yang jika dia diperpanjang, dia akan ketemu di satu titik atau berpotongan. Contoh, AB berpotongan dengan AE, AB dengan AE. Nah, ini jelas dipotongin di sini. AB, ini AE. AB berpotongan dengan BF, AB dengan B ke F, ya. BC dengan CH, BC dengan CH. Nah, ini misalkan CH-nya kita tarik garis. Ya. Jadi ini BC dengan CH. Nah, dia berpotongan. Pokoknya jika ada dua garis yang kalau dia diperpanjang dia akan bertemu di satu titik, itu namanya berpotongan. DE berpotongan dengan DC, DE, DE. Nah, misalnya ini, D ke E ditarik garis. Dia nanti akan berpotongan juga. Nah, misalkan kita tarik garis DE. DE berpotongan dengan DC. Dengan DC di sini berpotongan ya. Jadi mudah untuk berpotongannya. Kalau dia diperpanjang, nanti akan bertemu di satu titik, itu namanya berpotongan. Selanjutnya, dua garis bersilangan adalah dua garis yang tidak sejajar dan tidak terletak pada satu bidang. Nah, sekarang ini bersilangan. Bersilangan dengan berpotongan beda. Kalau berpotongan tadi, dia berada pada satu bidang. Tapi kalau bersilangan, dia berpotongan tapi di bidang lain. Contoh, AC bersilangan dengan sini AC. Lalu kita buat garisnya AC. Nah, kita tentukan garisnya di sini AC. Di sini ada AC bersilangan dengan DF, dengan DF, dengan DH, dengan DH. Maksudnya adalah AC ini dia akan ada di bidang ini. Sedangkan D dengan F dia ada di bidang lain. Nah, sedangkan AC dan DF ini dia tidak sejajar, maka dia namanya bersilangan. Beda dengan berpotongan. Kalau berpotongan itu ada pada satu bidang, misalkan AC
dengan BC. Dia berpotongan, ada titik temunya. Tapi kalau bersilangan dia tidak sejajar, tapi juga tidak berpotongan. Nah, ini karena dia ada di bidang yang lain. AC dengan BF. Nah, ini kalau diperpanjang BF ke sini ke sana terus. AC juga diperpanjang ke sana terus, tapi dia tidak sejajar, tapi juga tidak berpotongan karena memang tidak berada di bidang yang sama. Itu namanya bersilangan. Sedangkan di sini BF bersilangan dengan AD. Nah, di sini kita contoh BF. Nah, dia bersilangan dengan AD. Nah, dia bersilangan. Intinya, garis yang tidak sejajar, tapi juga tidak berpotongan, dan dia terletak pada bidang yang berbeda atau tidak sebidang, itu namanya bersilangan. Ini C dengan BF, dengan DH, semuanya ini bersilangan. Karena dia tidak di bidang yang sama. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Nah, sekarang garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. AB terletak pada bidang ABCD. Nah, sekarang garis yang terletak AB terletak pada bidang ABCD. Ini di bidang ya ABCD. Garis AB terletak di bidang. Misalkan di sini kita buat garis lagi, misalkan ini garis G. Kita buat garis misalkan. Misalkan di sini dibuat garis. Berarti garis itu juga terletak pada bidang. Ini juga terletak pada bidang. DC juga terletak pada bidang. Ini namanya garis yang terletak pada bidang. Jelas ya? Misalnya garis CG. Berarti dia terletak pada bidang BCFG. Ini pengertian tentang garis pada bidang. Ini garis yang terletak pada bidang. Selanjutnya, garis menembus bidang adalah apabila garis dan bidang itu hanya mempunyai satu titik tembus atau titik persekutuan. Contoh, AE menembus bidang ABCD di titik A. AE, nah, AE. Kalau dia diperpanjang, dia akan menembus bidang ABCD di titik A. Itu namanya bidang garis yang menembus bidang. BF, F, dan CG, DH, DH. Ini. Terus AG, AG. Dia juga menembus bidang ABCD. Ini bidangnya, ini ditembus oleh ini, ditembus oleh ini, ditembus oleh ini, ditembus oleh ini. Pokoknya dia yang menembus bidang itu juga diperpanjang, namanya adalah garis menembus bidang. Selanjutnya, garis yang sejajar dengan bidang. Nah, garis G sejajar dengan bidang W. Misalkan ini bidangnya, kita taruh di sini bidang W. Dinamakan garis sejajar itu adalah jika ada garis, ya misalnya garis G, jika dia diperpanjang, dia tidak akan bertemu dengan bidang ini, tidak akan menembus, ya. Maka dia dinamakan garis sejajar, karena posisinya sejajar. Bidang ini juga, misalkan yang berwarna merah ini kita namakan bidang W, dia juga sejajar dengan DH, dengan CG, dengan BF, dengan AE, juga dengan garis G. Kalau garis G ini kita pindah ke sini, misalkan, tetap dia sejajar. Jadi dilihat posisinya. Garis dengan bidang, jika dia saat diperpanjang tidak berpotongan, maka dinamakan dia garis sejajar dengan bidang. Selanjutnya, latihan. Dari gambar kubus ini, carilah. Yang pertama, garis yang sejajar dengan KL. Nah, tentang KL ini KL. Cari garis yang lain yang sejajar dengan ini. Nah, ini banyak. Kan? Cari garis-garisnya. Yang B, garis yang berpotongan dengan KM. Nah, KM, di sini dibuat garis bantu KM. Mana aja garis yang berpotongan dengan KM sesuai dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan. Ya. Ini tugas dikerjakan nomor 1 ini A sampai dengan F. Ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.